Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Youtuber tertua di semesta. Selamat berbahagia para penonton Pesantren Ojo Lali. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Youtuber tertua di semesta. Kalau Anies jadi presiden dan insya Allah jadi presiden RI, maka kemungkinan besar orang-orang yang pernah ada dalam rejim Jokowi itu akan disingkirkan oleh Anies, terutama orang semacam Luhut Binsar Panjaitan, kemudian Mahfud MD, kemudian pedagang itu siapa, Yusuf Kala atau turunannya maksudnya koneksi mereka atau orang-orangnya Yusuf Kala dari Sulawesi mungkin akan disingkirkan oleh Anies ya, karena Anies akan menghadapi persoalan yang berat sebagaimana dirumuskan oleh Said Didu, yaitu utang yang banyak, kemudian harus ada keberanian untuk melakukan duel terhadap musuh-musuh di dalam maupun musuh-musuh di luar pemerintahan, terutama oligarki ada dua sekarang, oligarki yang non-PRI dan oligarki yang PRI, yang sama-sama di zaman era sekarang mereka memanfaatkan ya, dengan cara yang tamak untuk mengeduk Indonesia dan mengumpulkan pundi-pundi dolar dan dinar ke kantong kanan celana mereka, kantong kiri celana mereka, dan memenuhi rekening-rekening mereka sendiri. Dan tampaknya orang-orang yang integritasnya diragukan atau cacat secara moral, secara etis ya, di masa lalu tentu akan betul-betul bisa dikendalikan. Kalau tidak bisa disingkirkan, tentu tidak bisa disingkirkan, tapi setidak-tidaknya dijinakkan ya, dengan kasus-kasus mereka sendiri. Dan itu adalah akan dimainkan peran-peran itu oleh Rizal Ramli. Rizal Ramli tentu salah satu anggota kabinet yang sangat diperhitungkan atau yang sangat signifikan untuk kesuksesan Anies Baswedan dalam 5 tahun pertama. Dan terbukti seorang Rizal Ramli betul-betul adalah seorang petarung, bukan sekedar tukang demo sebagaimana Fahri Hamzah yang setelah demo dapat kursi di kekuasaan di parlemen 15 tahun mewakili Partai Keadilan Sejahtera, tetapi Fahri Hamzah bukanlah orang yang bisa, belum teruji kemampuannya untuk mengelola sebuah departemen atau sebuah kelembagaan yang ada anggaran di situ yang dikelola secara independen dengan kebijakan politik sebagai seorang menteri atau sebagai seorang kepala lembaga negara misalnya. Dan tampaknya orang-orang seperti Rizal Ramli yang betul-betul berpengalaman itu akan dijadikan satu semacam frontliner atau semacam daya dobrak bagi kemajuan atau bagi keunggulan Indonesia yang sekarang banyak dihambat oleh masalah-masalah yang besar. Terobosan-terobosan itu akan dilakukan oleh duet dari Anies Baswedan dengan menterinya yang utama yaitu Rizal Ramli. Tentu Ihsanuddin Nursi, tokoh-tokoh oposisi tampaknya akan masuk ya, mungkin Syahganda Nainggolan, Ihsanuddin Nursi, kemudian Basri, siapa itu Hasan Basri, bukan Hasan Basri, siapa itu yang di UI itu, ekonom senior itu ya, Basri siapa sih. Jadi tampaknya memang betul-betul ya, kabinet di bawah pimpinan Anies Baswedan adalah kabinet yang betul-betul seperti langit dan bumi, atau bahasa Zulfan Lindan adalah sebuah antitesa, sebuah antitesa yang nanti menjadi tesa dan akan melahirkan satu sintesis dan antitesa yang baru. Setidak-tidaknya kabinetnya sekarang dengan kabinet Anies Baswedan adalah sebuah kontras, dan itu yang diharapkan. Perubahan itu adalah dimulai dari sebuah kontras. Kalau ada langit malam, maka
akan timbul terang. Minadz-dzulumat, kita hidup dalam satu kegelapan di sektor ekonomi, di sektor politik. Tentu masyarakat ya, sudah lama sejak 2019 ingin ganti presiden, tapi takdir Allah berlaku. Masyarakat hanya menerima takdir Allah yang berlaku itu dengan penuh pasrahan dan ketulusan, dan tampaknya perubahan-perubahan dan pergantian presiden secara normal, secara legal itu akan terjadi, dan pendakian yang terjal akan dimulai. Yang diwarisi ya, masalah-masalah besar itu diwarisi oleh rejim sekarang, dan harus bisa diselesaikan Anies Baswedan dalam pendakian yang terjal itu, karena di atas pendakian yang terjal itu akan tiba ya, satu dataran keindahan yang lebih bisa kita pakai untuk meluncur mencapai kesejahteraan, keadilan, dan kebenaran. Tetapi cita-cita besar yang mengiringi kemenangan Anies Baswedan nanti itu betul-betul seperti mencapai cita-cita besar dan mulia, dan itu bukan pekerjaan yang mudah karena pengorbanan besar. Harus diberikan jalan yang berliku-liku untuk mencapai visi besar keadilan dan kesejahteraan dan juga keadilan yang merata yang didistribusikan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Itu bukan suatu pekerjaan yang mudah, berbeda dengan waktu Anies mengelola atau memanage DKI yang penduduknya 10 juta, tapi dia sekarang harus mencapai satu pendakian yang lebih tinggi, yaitu mengelola 273 juta penduduk dengan diiringi dengan masalah-masalah besar, mungkin lebih dari 10 masalah besar, di samping kohesi sosial yang terpecah belah masyarakat, ada kadrun, ada cebong, kemudian juga hutang yang menurut Said itu nanti bisa mencapai 14.000 triliun gitu. Dan hutangnya itu luar biasa, hampir memakan sepertiga dari anggaran untuk membayar hutang dan cicilannya. Itulah cita-cita besar untuk mencapai Indonesia yang lebih sejahtera, lebih adil, dan lebih benar, lebih jujur. Tidak seperti sekarang ya, satu udara kebohongan, kemunafikan itu merata di seluruh penjuru negeri. Jadi kata Imam Al-Ghazali, kalau ada satu bangsa, satu orang yang punya cita-cita yang makin tinggi, yang makin mulia, maka makin sulit jalan untuk mencapai cita-cita mulia itu, makin sulit jalan untuk mencapai cita-cita yang agung dan besar itu, dan besar pula pengorbanan yang harus diberikan untuk mencapai cita-cita yang mulia dan agung itu. Idza azumal matlub wa syaraf sa'uba maslakuhu wa dhahiyat wa kasrat dhahiyatu. Jika cita-cita yang kita inginkan itu semakin mulia, semakin besar, semakin tinggi, maka sa'uba maslakuhu, maka semakin sulit jalan untuk mencapai cita-cita yang mulia dan besar itu. Wa kasrat dhahiyat, dan semakin besar pengorbanan untuk mencapai dia idealitas atau visi atau cita-cita yang besar dan mulia itu. Demikian Imam Al-Ghazali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.